Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menjalankan aksi nyata saya sebagai CGP. Terima kasih juga kepada Dewan Guru yang bersama staf yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kantor untuk saling berbagi dalam kegiatan aksi nyata. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat seluruh Dewan Guru dan bersama staf yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman guru mengenai budaya positif. Di sini saya bukan menggurui semua guru-guru yang ada di sekolah ini, namun ini merupakan satu kegiatan saya dalam kegiatan CGP untuk memaparkan materi apa yang saya dapatkan. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh guru-guru yang ada di sini. Saya percaya Bapak Ibu guru lebih senior, lebih berpengalaman untuk bagaimana cara-cara mengajar di kelas. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang saya akan paparkan pada pagi hari ini. Sebelum masuk materi, saya perkenalkan dulu. Ya, saya perkenalkan, nama saya Imadi Edenius, SPD. Saya mengajar di SD Impres Boyantomo, Kecamatan Perigi Selatan, Angkatan CGP Angkatan 7. Yang menjadi fasilitator saya Saharudin Bukia, dan pengajar praktek saya Igusti Ayu Sukmawati. Rancangan tindakan dari aksi nyata modul 1 budaya positif. Latar belakang yaitu lingkungan sekolah yang aman, nyaman adalah impian dari setiap siswa. Agar tercapai lingkungan belajar yang menyenangkan, guru hendaknya menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid, yang diawali dengan penerapan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengapa kita perlu membuat keyakinan di kelas? Karena keyakinan di kelas dapat meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan keyakinan kelas dapat meminimalkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas dengan frekuensi yang sudah disepakati. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan ini merupakan dapat mengimplementasikan teori yang telah saya pelajari dalam pelatihan mandiri dan dapat mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi, dan juga bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang menjadi tolak ukur saya melakukan tindakan kelas ini adalah terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati dari diskusi dan kolaborasi antar guru dan murid di kelas. Yang kedua, melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab.
langkah-langkah yang saya lakukan sebelum saya melakukan tindakan aksi nyata ini, saya sudah menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya pemahaman budaya tertib antara kita dengan siswa. Kemudian keyakinan kelas sekolah dan saya juga sudah minta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru di sekolah SD Impres Bayantomo. Dan juga saya melaksanakan diseminasi kepada guru-guru SD Impres Bayantomo untuk menyampaikan materi tentang penyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah dan membuat keyakinan kelas. Adapun dukungan yang saya butuhkan di sekolah ini antara lain dukungan dari kepala sekolah yang sangat luar biasa sudah diberikan kesempatan pada saat ini, dan juga kepada rekan-rekan guru sudah bisa hadir pada saat ini, dan juga kepada murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan juga kita akan dukungan dari orang tua untuk menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di sini aksi nyata merupakan kegiatan terakhir saya untuk menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktek atau pemahaman saya terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan. Melalui aksi nyata bisa juga saya mengimplementasikan teori yang telah saya pelajari selama saya pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman pelatihan mandiri dan mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan materi. Ya, baiklah, budaya positif meliputi 6, yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Dan keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, positif kontrol. Dan yang keenam, segitiga stimulus, yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah adalah yaitu membuat keyakinan kelas. Berarti yang nomor berapa ya? Nomor 5, nomor 3. Ya, budaya positif di sini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Ya, makanya itu kita harus membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas agar kita mempunyai kesepakatan kelas bersama guru dengan murid. Ya, baik, dengan budaya positif yang kita lakukan di kelas dapat menumbuhkan sikap kegotong royongan, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Ada yang merasa peduli satu sama lain.
Ya, sebentar nanti saya sudah ambil kesimpulan dari semua keyakinan kelas yang dibuat oleh murid-murid dan saya sudah simpulkan di sini. Ya, teman-teman guru yang saya hormati, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah? Yaitu dengan cara upaya dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dan membantu dalam membentuk budaya positif di kelas. Berarti kita menggali kesepakatan anak-anak di kelas. Apa yang mereka sepakati. Setelah kita menggali dari semua siswa mempunyai masing-masing pemikiran tersendiri, itulah kita tuangkan, kemudian kita tempelkan dalam bentuk ini. Jadi semua teman-teman siswa itu akan mengetahui kesepakatan yang mereka buat. Setelah kita sepakati, baru kita rangkum. Mungkin masih banyak lagi kesepakatan yang ada di setiap siswa itu. Jadi mana memang utama yang perlu kita sepakati, itu yang kita sepakati. Berarti yang membuat kesepakatan adalah anak-anak. Jadi kedepannya anak-anak untuk melakukan pelanggaran itu merasa enggan, karena mereka sendiri yang melakukan kesepakatan antara guru dengan siswa. Ya, baik, kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu para guru, dan para peserta didik bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap peserta didik, tetapi juga harapan peserta didik terhadap guru. Berarti ada timbal balik antara guru dengan murid, harapan-harapan antara guru bagaimana, harapan murid juga bagaimana, sehingga memiliki kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak yang lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau teman-teman guru ingin menerapkan di kelas, selain dapat mendapatkan ide-ide dari anak-anak sendiri, Bapak Ibu guru boleh melihat di YouTube. Saya kasih contoh yang ada di YouTube, misalnya hadir di kelas tepat waktu. Nah, itu bisa diambil salah satu. Jelas anak-anak akan menulis apa yang ia pikirkan. Kemudian nomor 2, mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Ya, mungkin ini Bapak guru, Ibu guru sudah lebih senior dari saya. Masalah ini sudah Ibu jalani setiap hari di kelas sudah beberapa tahun, namun tidak secara tertulis. Oleh karena itu, dengan saya mendapatkan CGB ini, saya mengajak teman-teman guru supaya semua di kelas itu kita tulis kesepakatan kelas, supaya anak-anak kita bisa membaca dan bisa mengingat apa yang mereka sepakati bersama dengan guru. Yang ketiga, semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas dan jalankan jadwal piket. Saya rasa semua ini sudah Ibu lakukan di kelas. Ya, untuk kedepannya saya harapkan supaya kita punya sekolah ini semakin maju dan budaya positif ini sebaiknya kita masing-masing kita tulis. Itulah pemaparan materi yang mengenai budaya positif yang saya terapkan di kelas. Ini merupakan salah satu contoh-contoh yang saya lakukan di kelas. Kiranya apa yang saya lakukan ini memang betul-betul bermanfaat
Untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman guru dan juga kepala sekolah, karena di sekolah saya ini dipimpin oleh Ibu Nur Hidayah SPD, merupakan PGP angkatan angkatan 1. Saya terima kasih dengan adanya Ibu Nur Hidayah SPD sebagai PGP angkatan 1. Saya banyak mendapatkan masukan-masukan mengenai sebagai calon guru penggerak. Untuk itu saya harapkan kepada Ibu kepala sekolah di SD Presiden Temo dan juga merupakan PGP guru penggerak angkatan 1 bisa membantu saya untuk lebih menguatkan materi ini kepada teman-teman Bapak Ibu guru. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Made Irenius atas waktunya. Terima kasih juga saya ucapkan karena Pak Made sudah berkenan berbagi di komunitas praktisi kita. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan yang serba terbatas, kita berupaya di SD Negeri Woyotomo ini untuk lebih mengaktifkan kegiatan di komunitas praktisi kita, walaupun kegiatannya itu minimal dilaksanakan 1 bulan sekali. Tujuannya adalah yang pertama untuk menjaga kekompakan kita, kemudian yang kedua untuk membahas bersama apabila ada hal-hal yang terkait dengan beberapa kebijakan atau kepentingan sekolah. Baik, terkait dengan kegiatan aksi nyata hari ini yang sudah dilakukan oleh Pak Made Irenius, itu sangat luar biasa menurut saya, di mana kegiatan hari ini adalah salah satu tugas utama dari seorang calon guru penggerak, khususnya sekarang di angkatan 7 sudah kalau tidak salah memasuki modul 2. Ya, saya berharap seterusnya Pak Made untuk lebih semangat, lebih memotivasi dan menjalin kolaborasi yang lebih intens lagi dengan teman-teman, kemudian mampu memberikan contoh yang baik dalam hal kinerja, loyalitas dengan tugas, dan juga dalam hal menjalin kolaborasi dengan semua warga sekolah. Itu harapan saya buat Pak Made. Kemudian terkait dengan materi yang disampaikan di kegiatan hari ini, yaitu budaya positif. Tadi sudah dijelaskan secara rinci apa itu budaya positif. Nah, saya ulang barangkali ya, bahwa budaya positif adalah suatu kegiatan kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalam kegiatan ini diharapkan mampu mengandung sejumlah kegiatan yang tujuannya untuk menumbuhkan karakter murid. Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa budaya positif adalah kegiatan pembiasaan yang tujuannya untuk menumbuh kembangkan karakter murid dengan beberapa kegiatan-kegiatan positif. Nah, di budaya positif tadi coba Pak Made dibuka lagi, ada 6 bagian dari budaya positif. Nah, itu 6 hal yang dapat kita perhatikan bersama di budaya positif ini. Yang pertama ada tadi perubahan paradigma,
stimulus respon. Nah, nanti Pak Made, insya Allah kita lebih aktifkan lagi di komunitas terapis kita, karena materi budaya positif adalah materi yang sangat luar biasa dan wajib lebih banyak berbagi lagi dengan teman-teman. Nah, kita pelan-pelan dulu. Hari ini masih kita bahas tentang keyakinan kelas. Berikutnya kita bahas tentang segitiga restitusi misalnya. Nah, tetapi di kegiatan berikutnya saya sangat berharap Pak Made bisa membantu teman-teman khususnya keyakinan kelas, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, itu Pak Made simulasi agar teman-teman, bukan dalam hal guru ya, berbagi teman-teman beginilah tahap-tahap membuat keyakinan kelas. Boleh? Ya, oke. Itu lagi saya minta untuk berikutnya jadi PR untuk Pak Made. Ya. Ada di budaya positif, ada juga konsep disiplin positif. Nah, kemudian nanti konsep disiplin positif ini kita buat pertemuan khusus nanti untuk membahas ini. Nanti saya berkolaborasi dengan Pak Made untuk kegiatan ini. Kemudian keyakinan kelas yang tadi sudah dipaparkan, apa tujuannya, apa latar belakangnya harus dibuat keyakinan kelas. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan Pak Made. Kemudian juga 5 posisi kontrol. Nah, nanti berikutnya harapan saya Pak Made ya tentang budaya positif, 6 hal yang termasuk dalam budaya positif ini secara pelan-pelan harus berbagi kepada teman-teman. Ya, baik. Nah, kemudian lanjut, barangkali masih budaya positif. Tujuan dari adanya budaya positif itu salah satunya adalah terwujudnya peningkatan hasil belajar. Nah, itu tujuan utama Bapak Ibu. Kemudian tujuan juga budaya positif adalah terwujudnya produktivitas kerja. Berarti dengan adanya budaya positif ini, kinerja kita itu akan lebih bagus, lebih meningkat, dan lebih dekat kepada murid. Nah, semua aktivitas kita di budaya positif ini itu semuanya harus berdampak kepada murid, karena tujuan utamanya adalah menumbuh kembangkan karakter murid. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, tujuan dari budaya sekolah atau budaya positif sekolah antara lain terciptanya kerjasama atau kolaborasi. Nah, salah satu contoh saya kasih contoh kegiatan kita. Kemarin kita sudah bahas ada kegiatan harian, program sekolah kita, ada kegiatan mingguan. Kemarin saya sudah beri contoh, sudah berinisiatif bahwa di SD Impres Koyantomo ini kita coba munculkan satu budaya positif. Ya. Setelah apel pagi, kita yang tidak bertugas apel pagi, saya harapkan untuk menyambut siswanya di depan pintu masuk. Semua siswa diajarkan, yang pertama kita ajarkan bagaimana sopan santun, bagaimana cara menghargai dengan melakukan, kemudian jangan lupa disiplinnya, maksimalkan misalnya budaya antri. Jadi saat selesai apel pagi, siswa jangan langsung berhamburan, harus tertib masuk kelas. Salam dulu dengan guru piketnya, kemudian guru-guru kelas yang lain menyambut di depan kelas. Bisa tidak? Kita budaya positif itu dulu, kegiatan kebiasaan. Karena budaya positif adalah kegiatan kebiasaan, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Ya, itu. Jadi ini kita pelan-pelan saja dulu supaya insya Allah ke depannya saya sangat berharap dari hal-hal kecil SD Impres Koyantomo bisa menjadi contoh bagi sekolah lain. Tidak usahlah di lingkup kabupaten, di Parigi Selatan saja. Itu saya sangat berharap. Oh, di SD Impres Koyantomo anak-anak kalau apel pagi tidak langsung berhamburan masuk, mereka begini-begini dulu. Nah, yang bertugas apel pagi membimbing siswanya, ada program hariannya namanya One Day One Surah. Itu kan satu kebanggaan.
bukan kepala sekolah saja yang dibilang, tetapi guru-guru di sini. Ya, itu saya sangat berharap. Kemudian lanjut tentang keyakinan kelas yang sudah diberi contoh oleh Pak Made tadi. Nah, salah satunya ini sudah ditempel di kertas karton ya, sudah bagus. Jadi sebelum saya menyudahi apa yang saya sampaikan, bahwa saya sampaikan kembali bahwa kesepakatan kelas itu wajib secara konsisten kita lakukan di kelas. Jadi berikutnya Pak Made, jangan hanya kita sosialisasi seperti ini, kita simulasi bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti saya coba berbagi juga insya Allah apa yang saya tahu di kelas 1, 2, 3, karena di kelas rendah apalagi kelas 1 membuat kesepakatan kelasnya seperti ini. Nah, bisa dalam bentuk permainan, menempel-nempel misalnya, nah, atau di kelas atas boleh langsung mengemukakan pendapat. Anak-anak dipancing untuk mengemukakan pendapat walaupun dengan jawaban-jawaban sederhana. Karena tujuan Merdeka Belajar sekarang ada profil pelajar Pancasila, salah satunya ada yang namanya elemen bernalar kritis. Nah, dari 6 elemen profil pelajar Pancasila ada yang namanya bernalar kritis. Nah, jadi dengan siswa secara spontan, secara dengan kemauan sendiri mengemukakan apa usulan yang harus disepakati bersama yang menjadi kesepakatan kelas. Dengan sendirinya mereka sudah berpikir, oh ini yang harus dibuat di kelas, oh ini yang harus sama-sama disepakati dalam kelas. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan ruang kelas dan lingkungan sekolah, nah, berpakaian yang rapi. Nah, seperti itu, menghargai guru dan teman lain yang sedang memberikan pendapat. Itu salah satunya. Nah, jadi harapan saya dengan adanya Pak Made di sini sebagai calon guru penggerak, insya Allah beberapa bulan lagi lulus menjadi guru penggerak. Apa yang diperoleh jangan lupa dibagi dengan teman-teman. Kemudian juga saya sangat berharap seperti apa yang saya sampaikan tadi di awal, Pak Made ada kegiatan-kegiatan fokus, terutama ada kegiatan daring, luring, diatur waktunya, jaga kesehatan, apa yang bisa dibantu, insya Allah kita semua warga sekolah akan selalu mendukung. Nah, baik, mungkin barangkali sekian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berharap kepada Pak Made untuk dapat menyelesaikan kegiatan pendidikan guru penggerak ini di angkatan 7 dengan maksimal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Nur Hidayah SPD dan juga sebagai PGP Angkatan 1 yang sudah memberikan masukan kepada saya dan juga teman-teman guru, dan sekaligus tadi sudah memberikan penguatan tentang budaya positif yang saya terapkan di sekolah ini. Semoga apa yang Ibu berikan itu bermanfaat bagi saya dan kita semua guru-guru yang ada di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman guru, minta maaf karena yang saya bisa berikan pada hari ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah SPD, Kepala SD Impres Boyantongo.
saya sangat mendukung dengan adanya pendidikan guru penggerak ini. Dan terutama saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung kepada salah seorang guru di sekolah saya, yaitu Bapak Imade Erenius, yang saat ini telah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Ucapan terima kasih juga saya aturkan atas inisiatif Bapak Imade Erenius yang telah sudi berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, terutama berbagi materi yang dipelajari di pendidikan guru penggerak tersebut, yaitu materi budaya positif. Terima kasih juga kepada pihak yang telah memberi peluang kepada guru saya untuk terus mengeksplor dan meningkatkan kompetensi dirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku guru SDN Presiden Tongo, teman kerja dari Pak Imade Erenius, memberikan apresiasi kepada teman saya yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga kedepannya guru kami tersebut bisa memberikan suatu masukan bagi kami guru-guru yang ada di SDN Presiden Tongo ini, agar supaya kami bisa meniru apa yang mereka dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak ini. Untuk itu saya selaku guru sangat mendukung dan mendoakan supaya berhasil dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Mudah-mudahan apa yang mereka inginkan semoga tercapai. Selanjutnya kami guru-guru tetap bersedia untuk tetap mendukung dalam proses pengerjaan pendidikan tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.